Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil tugas besar Kapita Selekta Komputasi yang berjudul Terbentuknya Gelombang Akibat Gerak Patahan Dasar. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Berdasarkan letak tersebut, Indonesia dilewati oleh 3 jalur lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pengaruh letak geografis ini mengakibatkan Indonesia rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Gelombang tsunami dapat dibangkitkan oleh berbagai macam sumber, diantaranya yaitu letusan gunung api, tanah longsor, gempa, maupun pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Secara umum, sesar atau patahan berarti bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif suatu blok terhadap blok batuan lainnya. Patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, di mana gaya tersebut dapat berupa gaya yang menekan, menarik, maupun kombinasi keduanya. Perambatan gelombang pada penelitian ini akan dimodelkan menggunakan persamaan gelombang air dangkal yang diturunkan berdasarkan prinsip konservasi massa dan prinsip konservasi momentum. Kedua prinsip tersebut biasa distilahkan sebagai persamaan-persamaan pengatur dalam pemodelan gelombang. Selanjutnya, model gelombang air dangkal tersebut nantinya akan diselesaikan menggunakan metode Center in Time and Center in Space atau biasa disingkat CTCS. Persamaan gelombang air dangkal merupakan salah satu model gelombang permukaan yang banyak digunakan untuk menyimulasikan penyebaran gelombang permukaan yang berjalan dua arah dalam ruang satu dimensi. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut. Metode CTCS menggunakan pendekatan beda pusat untuk turunan terhadap waktu dan beda pusat untuk turunan terhadap ruang, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian kita terapkan metode CTCS pada persamaan konservasi massa dan konservasi momentum, sehingga diperoleh eta n plus 1j dan u n plus 1j. Dan jika kita substitusikan untuk n sama dengan 0 pada persamaan tadi, maka diperoleh eta 1j dan u 1j. Namun masalahnya, eta min 1j, d min 1j, dan u min 1j tidak ada. Maka n harus dimulai dari n sama dengan 1 sehingga diperoleh persamaan berikut. Kita tahu bahwa eta 0j, d 0j, u 0j merupakan kondisi awal. Maka untuk mendapatkan eta 1j, d 1j, dan u 1j, maka kita cari menggunakan metode FTCS. Metode FTCS atau Forward Time Center Space menggunakan metode beda hingga skema maju dalam waktu dan beda hingga skema pusat dalam ruang. Dengan skema tersebut, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian kita terapkan skema FTCS tadi pada persamaan air dangkal linier sehingga diperoleh eta n plus 1j dan u n plus 1j. Substitusikan n sama dengan 0, maka diperoleh eta 1j dan u 1j. Setelah persamaan kita peroleh, langkah selanjutnya yaitu melakukan simulasi menggunakan bantuan Python. Pada penelitian ini diasumsikan fluida memiliki kondisi awal konstan, di mana fluida berada pada posisi tetap dan tidak bergelombang. Selanjutnya akan diberikan gerak patahan dasar air dengan variasi kedalaman 0,5, 0,8, dan 1. Pada simulasi pertama dengan kedalaman gerak patahan dasar air sebesar 0,5, diperoleh bahwa setelah terjadinya gerak patahan dasar air, fluida yang memiliki kondisi awal konstan dan tidak bergelombang, mulai membentuk gelombang yang bergerak ke dalam mengikuti pergerakan patahan dasar air. Gelombang tersebut bergerak ke atas dan ke bawah serta menjalar ke kiri dan ke kanan dengan pergerakan gelombang yang stabil. Selanjutnya untuk simulasi kedua dengan kedalaman gerak patahan dasar air sebesar 0,8. Setelah terjadinya gerak patahan dasar air dengan kedalaman tersebut, gelombang yang terbentuk lebih besar jika dibandingkan dengan kedalaman 0,5 tadi. Begitupun untuk simulasi ketiga dengan kedalaman gerak patahan dasar air sebesar 1, menyebabkan gelombang yang lebih besar jika dibandingkan dengan gerak patahan air dengan kedalaman 0,5 dan 0,8. Dari ketiga hasil simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedalaman mempengaruhi besarnya gelombang yang terbentuk. Fluida memiliki kondisi awal konstan dan tidak bergelombang. Setelah adanya gerak patahan dasar air dengan variasi kedalaman, akan membentuk gelombang yang bergerak ke dalam mengikuti pergerakan patahan dasar air tersebut, serta menjalar ke kiri dan ke kanan hingga fluida kembali ke kondisi semula. Selain itu, terlihat juga bahwa semakin cepat gelombang menjalar, maka semakin kecil pula gelombang yang terbentuk.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.